Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Hari-hari cepat berlalu. Hari ini kita telah memasuki hari Kamis di tanggal 22 Agustus 2024. Apakah kita sudah mendengarkan atau membaca firman Tuhan? Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti firman-Nya dengan baik, dan biarlah kita dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang setia. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini pun kami percaya Engkau akan selalu menyertai dan memberkati kami. Ajari kami untuk melakukan banyak hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami di dalam firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menuntun hidup kami, memberi hikmat kepada kami, untuk kami dimampukan melakukan segala sesuatu yang baik yang berkenan kepadamu sesuai dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 22 Agustus 2024 tertulis dalam kitab Yeremia 24 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jala lehonokku tunasida roha namana daau na marhatu tuhon au jahuba ikon gabe bangsokku nasida jala au gabe debata nasida ai mulak do nasida sogot tuau sian nasa roha nasida. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita marah kepada anak-anak kita ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita minta? Ketika mereka tidak menurut atas nasihat-nasihat kita, mereka melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendaknya. Tentu sebagai orang tua, pasti ada di antara kita yang marah, kecewa, bersedih, dan lain sebagainya. Tapi di dalam kemarahan kita atas sikap anak-anak itu, apakah kita membenci mereka? Tentu tidak. Sekalipun kita kecewa, kita bersedih, saya rasa sebagai orang tua tidak ada yang membenci anak-anaknya. Hati kita penuh belas kasih. Hati kita terus merindukan mereka akan kembali kepada jalan yang baik, jalan yang benar, dan mereka akan menuruti apa yang kita inginkan, tentu keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa kekasih Allah. Mereka sangat dicinta. Tetapi ketika cinta Allah dihianati, ketika mereka menyimpang dari jalan Tuhan, mereka pun mendapat hukuman. Mereka pun harus mengalami sesuatu hal yang menyakitkan agar mereka diingatkan akan kesalahan-kesalahannya. Lalu mereka menyadari dan tidak mau berbuatnya lagi. Tentu seperti itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita, agar kita berbalik dari dosa-dosa kita, berbalik dari kejahatan-kejahatan hati kita, dan kita mengenal siapa Allah, siapa Dia sebagai Bapa kita yang sangat amat menyayangi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari perikop tentang penglihatan dua keranjang buah ara, di mana Yeremia melihat dua keranjang buah ara yang berisikan buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran. Tetapi satu keranjang yang lain berisi buah ara yang buruk, yang jelek, yang tidak dimakan karena jeleknya.
Dalam hal ini Allah mau menunjukkan kepada Yeremia bahwasanya buah ara yang baik itu adalah sangat baik dan buah ara yang jelek itu tidak dapat dimakan. Ini mau mengatakan bahwasanya Allah sangat memperhatikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentang dua buah ara ini menggambarkan kehidupan manusia. Ada yang baik dan ada juga yang buruk sifatnya. Tapi keduanya pun harus mengalami proses, menjalani lika-liku kehidupan yang mungkin sulit untuk dimengerti. Sama seperti bangsa Israel, mereka semua dibuang ke Babel. Mereka mengalami penindasan, mengalami penderitaan. Tetapi lihatlah bagaimana perhatian Allah terhadap buah ara yang baik itu. Dia akan terus diperhatikan, dia akan terus diperhitungkan, dan akan diselamatkan. Itu boleh kita baca di dalam Yeremia 24 ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Lalu dikatakan lagi di ayat 6, maka aku akan mengerahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Lihatlah saudara, sekalipun orang-orang baik mengalami kesusahan, mengalami penderitaan dalam hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mereka akan diperhitungkan, mereka akan diselamatkan. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mereka perlukan telah disiapkan oleh Tuhan. Karena begitu besarlah kasih Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita berubah, agar kita bertobat, kita berbalik kepada jalan kebenaran Allah. Dan marilah kita mengenal Allah secara pribadi melalui proses kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Allah. Tetapi yakinlah, di dalam setiap persoalan, di dalam setiap pergumulan, Allah terus bekerja di dalam hidup kita. Amin. Buah ara yang baik akan dipelihara dan akan mendapatkan sesuatu yang baik dari yang mempunya. Tetapi sebaliknya, buah ara yang jelek, dia tidak akan berguna dan akan dibuang untuk selama-lamanya. Demikianlah kehidupan kita, saudara. Kita berharga di mata Tuhan. Dia akan memulihkan hati yang terluka. Dia akan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia akan menyelamatkan jiwa. Oleh sebab itu, marilah datang kepadanya. Marilah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, agar kita dipulihkan, kita dimurnikan, dan kita terus menjadi pemenang. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap kuat di dalam menjalani hidup kami. Kami tetap setia dan terus percaya kepadamu. Sesulit apapun yang kami jalani, seberat apapun kehidupan kami tidak mau jauh daripadamu. Kami tidak mau menyimpang dari jalan Tuhan. Bapa, hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang menuntun dan terus mengarahkan kehidupan kami, agar kami tidak salah arah, agar jalan kami terarah hanya kepada Tuhan. Kasihanilah kami, berkatilah kami dalam segala pekerjaan. Mampukan kami melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan-pekerjaan baik kami berhasil dan berbuah, sehingga kami boleh menikmati buah baik dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami terus bersyukur dalam hidup ini kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami. Kasihanilah kami. Berikan penghiburan dan kekuatan bagi saudara kami yang berduka cita dan yang sedang lemah imannya. Biarlah penghiburan dan kekuatan yang daripadamu lah selalu menyertai kehidupan mereka. Engkau jugalah yang memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, agar mereka tetap melihat betapa Engkau Bapa yang baik, yang begitu mengasihi kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami puji sembah Engkau, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.